Al-hadisul awal, ada di situ al-hadisul awal ya. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. An Amiril Mukminin, diriwayatkan dari Amiril Mukminin. Amir itu pemimpin orang-orang mukmin. An Amiril Mukminin, diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abi Hafsin, Abi Hafas Umar bin Al-Khattab, nama mulianya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, radhiya semoga ridho Allah taala anhu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiyallahu, semoga ridho Allah taala anhu dari Umar bin Abi Hafas. Itu kunyah, julukannya itu Abi Hafas. Hafas itu menurut lughah asad, macan. Hafas itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya asad, macan. Apanya macan? Ya memang Sayyidina Umar itu ya di wadah sebelum masuk Islamnya itu kan disegani, sangat disegani. Dijuluki Al-Faruq. Ya, Sayyidina Umar itu dijulukinya gelarnya itu Al-Faruq. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu istilahnya bisa membedakan hak dan yang batil. Qala berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya segala perbuatan innamal a'malu, sesungguhnya sahnya segala perbuatan bin niyati, itu dengan niat. Bin niyati, itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang, wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang manawa, pembalasan
nawa yang meniati terus wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih paman kanat barang siapa kanat keberadaannya paman barang siapa kanat keberadaan hijratuhu hijrahnya ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya wa hijratuhu maka hijrahnya ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya wa man kanat dan barang siapa kanat keberadaan hijratuhu hijrahnya di dunia karena dunia yusibu yang mengenai hak kepada hijrah, hak kepada dunia, hak kepada dunia. Awim ro'atin atau perempuan, awim ro'atin atau perempuan yang kihuha menikahi hak terhadap perempuan wa hijratuhu maka hijrahnya orang tersebut ilama itu terhadap apa hajaro yang menghijrahi ilahi atas ilahi atasnya ilahi atas bukan atasnya ilahi kepadanya rawahu imam muhaddisin telah meriwayatku atas hadis imam muhaddisin dua imam muhaddis yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yaitu Imam Bukhari. Ada kan sih? Wa Abul Husain dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi bangsa Qushairi An-Naisaburi bangsa Nisabur di sohihaihima di dalam dua sohehnya yaitu soheh Bukhari dan soheh Muslim alladaini huma ashahul kutubil musannafah yang mana
alladaini, yang mana dua tersebut huma ya alladain asahul kutubil musannafah, itu paling sahihnya kitab-kitab yang dikarang. Paling sahihnya kitab-kitab yang dikarang. Jadi hadis ini memberitahukan bahwasanya segala perbuatan itu dengan didasari niat. Ini riwayatnya diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar itu orang yang pertama terang-terangan memeluk Islam. Orang pertama kali yang secara terang-terangan memeluk Islam. Sebelum itu ya banyak ya sesuatu buta, bersembunyi, tidak terang-terangan. Nah, ketika itu Sayyidina Umar ketika masuk Islam itu secara terang-terangan. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala menguatkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya Rasul itu terkabulkan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma a'izil Islam bi ahabbair rijalain ilaika bi Umar bin Khattab atau bi Umar bin Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan yang paling dicintai dua orang lelaki ini ilaika terhadap. Dengan siapa? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Tapi Allah menghendaki Umar bin Khattab. Ketika itu pagi-pagi Sayyidina Umar Islam. Ya, sebab Islamnya itu apa? Ketika itu siapa? Adik daripada Sayyidina Umar, gitu kan? Fatimah dan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid duluan masuk Islam. Sa'id bin Zaid dan Fatimah istrinya itu duluan. Nah, ketika Sayyidina Umar itu tahu bahwasanya adiknya itu masuk Islam, memeluk Islam, Sayyidina Umar langsung marah mendatangi kediaman adiknya. Datang, gua marah-marah. Ketika itu dibacakan surat apa? Toha. Surat Toha. Ternyata barokahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan di dalam hatinya Islam. Kemudian datang pagi-pagi ke Sayyidina, ke Masjid Nabawi, kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung secara terang-terangan masuk Islam. Maka ketika itulah orang-orang kafir Quraisy, musyrikin di Mekah itu keder. Artinya udah enggak ada. Ketika Sayyidina Umar masuk disitulah terang-terang. Kenapa? Pembesarnya, jawaranya istilahnya kalau gitu. Jawaranya udah terang-terang membela Nabi, masuk Islam. Nah, disitulah musyrikin pada shock. Setelah itu apa? Orang muslimin gembira atas masuknya Sayyidina Umar masuk Islam.
Dan Nabi pun memberitakan kegembiraan kepada Sayyidina Umar bahwasanya beliau itu dijamin masuk surga. Sayyidina Umar. Oh. Kan? Setan pun sama Sayyidina Umar pun takut. Jangan pun manusia, setan sama Sayyidina Umar takut. Sayyidina Umar lewat lorong-lorong itu setan ngebecir. Takut. Kenapa? Sayyidina Umar. Kenapa? Saking ya kan Allah itu memberikan ketangguhan, keteguhan dalam Islamnya dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan luar biasa itu kan Sayyidina Umar itu ya orang yang paling utama, yang kedua di antara para sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar yang utama. Beliau itu siang malamnya itu selalu nangis. Kenapa? Ditanya, kenapa engkau selalu menangis siang malam? Ya kan? Ya ketika aku memang memegang pemerintahan, menjadi Amirul Mukminin, jika aku adil dalam pemerintahan ini pasti aku dihisab. Dan ketika aku zalim, tidak berbuat adil, pasti aku disiksa. Itu kan. Jadi pejabat adilnya juga dihisab, apalagi kagak adil. Berat. Adilnya juga dihisab, apalagi zalim. Sekarang orang berlomba-lomba. Presiden masih ngejabat aja udah ribuan orang daftar pengen jadi presiden. Jadi kalau kiai presidennya akhirat gitu kan, udah meninggal, calonnya masih walau alam. Enggak, ya jarang. Sedangkan memang ya agama itu ya turun temurun. Secara ajarannya itu harus turun temurun, harus ada pengganti ila yaumil qiyamah. Kata Sayyidina Umar, jika aku tidur di siang hari pasti aku menyia-nyiakan rakyatku, ya kan? Sampai dinyanyiin sama Iwan Fals, wakil rakyat seharusnya merakyat, begitu. Jangan tidur di waktu sidang. Aduh, padahal itu Sayyidina Umar itu. Jika aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan rakyat. Wa in numtu lailan, dan jika aku tidur di malam hari, aku sia-siakan diri. Kenapa? Karena di waktu malam itu waktunya munajat, waktunya berbisik-bisik dengan Tuhannya, munajat, banyak ibadah, dia mulai. Kalau tidur di malam hari ya disia-siakan diri. Nah, luar biasa di nomor. Dan beliau itu ya kalau memang pas di malam hari keliling, ada enggak rakyatnya ini masih enggak ada yang ada yang enggak makan, enggak. Kalau ada yang menangis kelaparan, langsung ngambil dari Baitul Mal, digotong sendiri, enggak suruh ajudan, panggul sendiri. Bahkan satu kisah Sayyidina Umar itu pundaknya itu hitam. Kenapa? Saking banyak manggul. Dan banyak kemuliaan karomah Sayyidina Umar itu banyak,
Salah satunya ketika ada gempa yang dahsyat di zamannya itu, bahkan gunung pun mau longsor di gunung, saking dahsyatnya gempa. Langsung Sayyidina Umar itu memukul tanah dengan apa? Jematinya. Uskuni, diam. Langsung diam. Sayyidina Umar lagi gempa dahsyatnya, diam, langsung brek. Itu kemuliaan Sayyidina Umar, karomahnya gitu kan. Bahkan yang lucunya itu ketika itu Amar bin As, beliau itu Amar bin As itu menjadi gubernur di Mesir. Bahwasanya ada adat istiadat orang Mesir di pinggir Sungai Nil itu, kebiasaannya setiap ada perayanya itu pasti menenggelamkan anak perawan yang masih perawan, ditenggelam. Adat istiadatnya gitu. Supaya apa? Supaya Sungai Nil itu tidak meluap. Kemudian Sayyidina Amar bin As itu apa? Mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar tentang perilaku orang masyarakat Mesir di pinggir Sungai Nil. Kenapa? Kebiasaannya itu takut. Memang sering terjadi apa? Sering terjadi banjir, meluapnya Sungai Nil. Jadi supaya nggak ngeluap, melemparin anak perawan. Kata pesawat, saya melemparin aja ke PNR. Itu Sayyidina Umar menulis, langsung dibalas suratnya ini, min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila naili misr amma ba'du fa in kunta tajri min kibali fala tajri wa in kana al-wahidul qahar yajrika fanas'alullah al-wahidul qahar ayajrika. Ditulis surat itu, disuruh dicemplungin surat itu ke Nil. Dengan seketika Nil sampai sekarang nggak sampai ngeluap, cuma tulisannya doang. Sungai Nil juga takut sama tulisannya, aromanya itu ya. Belum banyak. Bahkan di Madinah itu setiap tahunnya itu memang sering ada api. Setiap tahunnya ada api, kebakaran lah, sering. Orang muslimin pada apa istilahnya ke Sayyidina Umar ngomong, kata Sayyidina Umar, nih pegang selendang saya, apabila itu datang apa api atau kebakaran, maka usaplah ke selendang ini ke wajahmu. Pas itu terjadilah, ya timbang disusapin nggak ada selendangnya. Luar biasa itu apa karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan Sayyidina Umar juga ada kemuliaannya, ada karomahnya. Ya, wali-wali Allah juga banyak karomahnya. Jadi jangan kita ingkar akan karomah. Namun, ya kan, jadi bukannya setiap aulia itu harus ada karomah, enggak, gitu kan? Wah, kalau ini wali mana karomahnya? Jangan apa istilahnya membangga-banggakan karomah. Sesungguhnya yang namanya kekasih Allah itu ya bil ilmi, dengan ilmunya, dengan keistiqomahannya.
itu yang harus kita ikuti, karena dengan ilmunya, keistiqomahannya itu yang bisa membawa kita untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Adanya karomah, adanya mujizat itu bagi orang yang nggak percaya. Adanya mujizat kenapa? Fir'aun diterusin mujizat kenapa? Karena ngebahkan, karena nggak percaya. Kalau gitu ya, alhamdulillahnya kita itu, Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW diberi karomah, diberi mujizatnya itu sepanjang masa. Itu mujizat yang paling terbesar itu Al-Quran. Kenapa? Dengan ceritaannya, dengan memang uraiannya, isi-isinya itu istilahnya menggiring kepada umat untuk iman kepada Allah. Mujizat kan sama. Mujizat Nabi Musa bisa membelah lautan, mujizat Nabi Soleh otak keluar dari bebatuan, itu juga mujizat supaya orang itu iman. Tapi alhamdulillahnya kita di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang kekuasaan Allah. Yang namanya mujizat kan sesuatu yang kita tidak mampu. Sama halnya di Al-Quran menceritakan tentang halnya nyamuk, gitu kan? Nyamuk itu kekuasaan Allah. Hal yang kecil itu nyamuk kok. Ya kan kita tidak bisa untuk menciptakan nyamuk. Bisa nggak? Jangan pun nyamuk ada sayapnya, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi yang memang kalau alhamdulillah, coba misalkan Nabi Muhammad meninggalkan mujizatnya seperti mujizatnya Nabi-Nabi terdahulu, bisa membelah lautan, unta keluar dari batu. Pasti kalau sekarang dianggapnya apa? Sihir, hoak, apalagi itu bohong. Tapi alhamdulillahnya luar biasanya itu kita di Nabi kita diberi mujizatnya sepanjang masa bagi orang yang mau iman. Nah itu. Nah, lanjut. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal binniyat itu dengan niat. Nah, jadi ulama mazhab Syafi'i itu jadi landasan setiap perbuatan yang bagus itu seperti sholat, puasa, bisa sahnya itu dengan makanya di sholat ada rukun yang pertama di wudu ada rukun yang awalnya nah ini pengambilannya dari hadis innamal a'malu binniyat. Dengan niat apapun. Tapi memang ibadah itu tidak didasari dengan niat juga sah, kan? Tidak didasari niat juga sah. Ya seperti mana? Seperti khutbah, ya nggak apa-apa, nggak niat juga, ya kan? Nggak mesti saya niat berkhutbah karena Allah Taala. Ya, jadi ada sebagian, makanya ini bisa dikatakan ada sebagian bisa sahnya
perbuatan itu dengan niat. Dan sebagian lagi juga nggak mesti niat. Kenapa? Karena supaya membedakan mana perbuatan ibadah, mana perbuatan secara adat, kebiasaan. Supaya membedakan itu. Kalau memang ada niat berarti ada nilai ibadah. Kalau biasa secara adat, yang nggak ada nilai ibadah. Perbuatan biasa secara kita kayak gini gitu kan, secara kebiasaan lah, tidak didasari niat, ya memang ya bukan ibadah. Artinya adanya niat itu bisa membedakan mana ibadah, mana yang ada. Nah memang harus dengan niat. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap manusia pembalasannya itu apa yang dia niati. Kalau memang niatnya bagus, pasti balasannya bagus. Kalau niatnya jelek, pasti balasannya jelek. Awas. Jadi kita itu niatnya itu harus yang baik. Kerja, ya niatkan yang baik. Untuk nafkah wajib, untuk sedekah selebihnya dari wajib, lebihnya untuk sedekah. Kan bagus. Jadi bernilai pahala. Maka ada diceritakan dua kakak beradik. Itu beda lagunya, beda tingkahnya. Yang satu soleh, yang satu okem lah, tukang maksiat. Ya. Yang satu soleh, tukang ibadah, yang satunya tukang maksiat. Itu ya kakak beradik itu satu rumah. Kakaknya bagiannya di atas, adiknya kamarnya di bawah, itu tukang maksiat. Suatu ketika, suatu hari datang iblis ke kakaknya yang tukang ibadah. Kata iblis, payah, umur ente masih panjang, masih 40 tahun, masih muda, masih 40 tahun, jiwanya masih kuat. Kan nanti kan usianya paling 60 meninggal. Ya, udah. Nah, nanti 10 tahun buat maksiat, 10 tahun buat taat lagi. Digoda sama itu. Iya. Itu kan? Wah, kayak gini masih muda, tukang sholat ini. Nah, udah, kita senang-senang aja. Nanti mau akhir hayat baru tobat. Gue udah kayak gitu. Kakaknya yang tukang ibadah. Tapi yang adiknya itu pas di malam hari dia tukang mabuk, gitu kan? Tukang sakau, pokoknya lah segala kemaksiatan dia laksanakan. Suatu ketika dia ngiri kepada kakaknya. Saya umur udah 39, beda setahun, mau 40, masa hidup kayak gini terus. Pengen kayaknya kayak kakak saya, enak dalam ibadah, taat kepada Tuhannya. Kalau kakaknya yang di atas pengen kayak adiknya pengen kayak kakaknya. Jadi niatnya udah, yang kakaknya niatnya jelek, pengen kayak adiknya niatnya bagus, pengen kayak kakaknya. Seketika itu kakaknya turun pengen ke adiknya pengen ke kakaknya, langsung tabrakan di tangga, jatuh, meninggal. Apa yang dijadikan landasan niatnya ketika itu? Allah, ya Allah, ini tukang ibadah,
diambil sama malaikat, jangan, ini orang niatnya udah jelek. Kenapa? Karena yang tukang ibadah ini udah mau niatnya pengen kayak adiknya pengen kayak kakaknya, niatnya bagus. Nah, yang dapat rahmat itu adiknya, yang dapat azab Allah kakaknya. Kenapa? Niat. Nah, jadi kan gitu. Makanya dimanapun kita melangkah, niatkan hal yang baik. Siapa tahu ya kan, memang umur ketika ajal menjemput, tapi dalam keadaan niat yang baik dicatat baik. Gitu. Niat yang baik. Nah, jadi harus niat yang baik. Jadi wa inna malikuli riman nawa. Jadi sesungguhnya setiap seseorang, bagi seseorang itu apa yang dia niati, atau dalam hati pembalasannya itu apa yang dia niati. Kalau niatnya bagus berarti balasannya bagus. Kalau niatnya jelek pasti pembalasannya jelek. Itu tadi kisahnya dua orang kakak beradik. Lanjut. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ini dalam kata hijrahnya itu ada dulu sahabat setelah itu pengen hijrah, Rasul saya pengen hijrah. Kata Rasul tidak ada kata hijrah setelah Fathu Mekah. Karena dulu itu yang namanya hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah itu Rasul mengatakan tidak ada kata hijrah setelah Fathu Mekah. Namun di sini hijrahnya itu dari hal yang buruk ke hal yang dari pekerjaan maksiat kepada kerjaan taat. Itu yang dinamakan hijrah untuk sekarang. Dinamakan hijrah sekarang itu. Nah, setelah Fathu Mekah itu tidak ada hijrah. Soalnya sudah damai antara Mekah Madinah. Tidak, karena dulu sebelum Fathu Mekah itu banyak penyiksaan. Makanya suruh hijrah. Pertama ke Habasah, Ethiopia. Terus kedua hijrah ke Madinah. Itu hijrah dulu. Kalau hijrah yang sekarang berarti hijrahnya dari apa? Perbuatan yang baik, dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Jadi hijrahnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah. Itu yang dinamakan hijrah untuk sekarang. Jadi artinya wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa orang yang niatnya dalam berhijrahnya mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka jelas hijrahnya orang itu menuju taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah itu diterima hijrahnya. Dan sebaliknya, lanjut, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa orang yang hijrahnya karena dunia, pengen mendapatkan dunia, atau hijrahnya itu untuk perempuan, pengen menikahi perempuan, ya jelas hijrahnya itu maka mendapatkan apa yang dia
niatkan. Nah, dari dunia ataupun perempuan. Maka itu sangat jelek dan tidak diterima hijrahnya. Artinya tidak ada pahala. Nah, maka dari itulah artinya jangan kita beranggapan berarti dunia, niat dunia jelek. Iya, memang secara istilahnya agama dipikir memang banyak hadis-hadis menyatakan dunia itu memang jelek. Tapi jangan dilihat dari sisi dunianya yang sejatinya. Tapi kalau memang dunianya untuk menunjang akhirat, untuk menunjang hal taat, bagus, gitu kan? Bagus. Kenapa? Karena ya kalau kita nggak ada dunia, ya nggak bisa haji, ya nggak bisa zakat, ya nggak bisa sodako. Kenapa? Artinya ya tergantung dunianya. Kalau memang digunakan yang baik, berarti ya baik. Tapi memang sejatinya hakikatnya dunia itu ya sangat hina, jelek. Jadi memang tadi wawanal hijrah, menurut makna secara agama itu hijrah itu adalah berpisahnya dari kampung kekufuran menuju daerah Islam. Nah, itu memang wajib bagi orang yang tidak memungkinkan untuk mendohirkan agama. Jadi kalau udah banyak ya kayak di Mekah, tidak mungkin. Kenapa? Sebab banyak dulu itu banyak ancaman, banyak istilahnya teror di Mekah-Mekah kita. Kayak seperti mana Syekh Nawawi Tanara itu kan waktu di Indonesia ya buat Nasrul Ilmi, istilahnya mengajak masyarakat untuk kenal Tuhan. Sangat sulit. Kenapa? Karena banyak penjajah. Ya kan dulu cerita-cerita orang dulu kayak gini, langsung didatangin penjajah, dibredet bisa kan gitu. Makanya nggak tenang, makanya pindahin hijrah itu. Nah, memang sebagian sahabat itu ada yang pindahnya dari Makkah ke Habasyah, gitu kan? Memang kenapa? Karena memang sangat seriusnya orang-orang musyrikin menyakiti para sahabat Nabi. Maka Nabi pun memerintahkan hijrah kepada sahabatnya, yaitu pindah ke Habasyah. Pada kapan? Itu pada tahun kelima dari kenabian. Tahun kelima dari kenabian. Nah, ketika tahun ke-7 dari kenabian, para sahabat itu hijrah yang kedua menuju Habasyah. Memang perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Habasyah pada bertemu di Madinah. Nah, disitulah kemajuan Islam di Madinah. Pak, istilahnya membangun kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hijrahnya Nabi. Namun kata Nabi tidak ada hijrah setelah Fatuh Mekah. Nah, kalau untuk sekarang yang tadi hijrahnya itu dari hal maksiat kepada taat, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Itu maka ada pahalanya.
Tapi yaitu tadi, kalau hijrahnya karena dunia, maka tidak ada pahala. Hijrahnya karena perempuan, yang nggak ada pahala. Nah, kenapa memang hadis ini dicantumkan? Nabi Muhammad SAW menyatakan itu mengatakan tentang hal dunia dan perempuan, kan? Karena di situ memberitahukan kenapa? Karena fitnahnya hal dunia dan perempuan itu mengandung fitnah, cobaan dunia itu dan perempuan itu sangat istilahnya cobaan berat, gitu kan? Iya. Sangat berat. Memberhentikan, diingatkan. Kenapa? Karena memang dunia bahkan yang lucunya itu orang Arab itu memang sering suka mendengarkan kasidah, nyanyian. Orang Arab itu kalau nyanyi gitu al-mar'ah atau al-mir'ah ya. Kalau orang Arab itu kan sekarang itu Arabnya nggak jelas gitu kan. Artinya bahasanya nggak jelas. Al-mir'ah sitin kibir, al-mir'ah sitin kibir. Apa al-mir'ah? Ternyata al-mar'atu syaitonun kabir. Perempuan itu setan besar. Iya, kenapa? Ya memang godaannya itu perempuan. Jangan pun itulah kenyataannya gitu. Kita enak-enak rumah tangga gitu kan, kegoda perempuan. Itu kan fitnah. Perempuan. Kenapa? Karena memang ada dasar dari Nabi Muhammad SAW. Ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan dari manusia, di dalam manusia setelah aku wafat, satu fitnah yang lebih mudarat atas lelaki, yaitu perempuan. Godaannya itu usaha lagi kenceng-kencengnya kegoda perempuan. Bukan masalah kendor, bukan kendornya apa? Yaitu godanya perempuan, jadi ngajak apa kelabing, ya kan usaha kagak bener. Nafsu ya kan kegoda perempuan, ke diskotik, karaoke ke plus gitu kan. Ya bisnis juga ya, kacau kan. Mintanya bukan masalah istri ya, ini perempuan. Ya memang istri juga perempuan. Tapi kalau istri itu ya perempuan yang halal untuk kita. Itu kan. Kenapa? Li adamil istighnai anhuna, karena memang yang namanya perempuan itu tidak merasa cukup. Nah itulah. Jadi sangat di dalam hadis ini memang sangat penting, dan memang segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Jika niatnya bagus, maka bagus pula pahalanya. Jika niatnya jelek, maka balasannya pun jelek pun. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Memang ini hadis yang sangat sahih, yang diriwayatkan dari dua imam hadis yang besar. Satu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini fondasinya dalam beragama itu yaitu niat yang bagus, supaya apa? Supaya mendapatkan ganjaran atau pahalanya yang bagus. Bahkan ada mengatakan
niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu lebih bagus daripada amalnya. Artinya apa? Apa harus niat tuangan? Katanya niatnya seseorang itu lebih bagus dari amalnya. Jangan dijadikan ajaran cukup dengan niat. Oh, udah niat juga bagus lah, nggak perlu ngamalin. Ya itu, cuman apa? Ngajinya cuma selewat-lewat banget, maka jadi itu udah cukup niat. Nggak perlu sholat. Sebab hadisnya itu niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seorang itu lebih bagus daripada amalnya. Berarti niatnya bagus, nggak perlu sholat juga udah bagus. Oh, jangan. Nah itu artinya ada beberapa pendapat. Nah hadis itu, perkataan itu menunjukkan bahwasanya seseorang yang meniati sesuatu itu bisa hasil baginya walaupun memang tidak diamalkan. Itu kan kenapa? Karena ada penghalang syari atau penghalang karena ada darurat, karena ada udzur yang menurut agama. Seperti mana? Seperti sakit. Itu kan udzur untuk berjamaah. Misal di rumah pengen sholat bernyawa tapi ada udzur. Kenapa? Sakit. Jadi sholatnya di rumah. Nah, itu bagus, dapat pahala walaupun tidak dikerjakan. Kenapa? Karena ada udzur sakit. Gimana kalau misalkan tapi di rumah tapi pengen banget berjamaah tapi nggak ada udzur, nah itu nggak bisa. Masalah ya, pengen ada subuh gitu kan, ngebangunin tadi, tapi suaranya ini, apakah itu udzur syar'i? Enggak udzur syar'i. Suara itu tidak jadi jaminan, gitu kan? Ya memang gitu kan secara itunya. Tapi memang di dalam fikih itu apa? Kalau haram orang yang mengimami suaranya terlalu bagus. Enggak. Kenapa? Nanti makmum itu terkilau, terpicu karena suaranya. Harusnya baca Fatihah, ngedengarin suaranya saking enak. Ya kan? Saking apa enaknya makmum itu enggak sempat baca Fatihah. Jadi gimana? Sah enggak? Enggak makmum. Maka enggak boleh. Imam itu suaranya terlalu bagus itu enggak boleh. Pas sabta. Apalagi sholat asar, sholat zuhur. Ya yang sedang-sedang, ya sederhana aja nih, bagus makrojnya, gitu kan? Iya. Bagus makrojnya. Jadi ada dulu ada siapa itu ulama yang suaranya itu sangat merdu. Sampai ketika dia ngimamin, jangan pun yang di dalam masjid, yang di luar lagi jalan diem bengong, ngedengerin suaranya saking enak. Itu. Jadi alhamdulillah yang kita suaranya jelek itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kenapa memang? Karena memang ada hadis mengatakan innallaha ta'ala yaqulu lil hafadha yaumal qiyamah iktabu atau uktubu li abdi kadza wa kadza minal ajri. Kata malaikat, fayaquluna ya rabbana lam nahfadz dzalika min wa lahu wa fi sahifati. Fayaqul Allah Ta'ala innahu nawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman, ucap kepada malaikat hafadot pada hari kiamat, tulis untuk hambaku, catatlah bagi hambaku demikian dari pahala.
Kata malaikat hafaz itu, wahai Tuhanku, kami tidak menulis dan juga tidak ada catatan amalnya. Apa yang harus dicatat, wahai Tuhan? Kenapa? Karena hamba itu tidak ada amalnya. Kata Allah, innahu nawah. Karena hambaku itu niat. Kata disuruh malaikat itu niat. Karena yang tahu hanya Allah. Malaikat ya kan yang jelas orang itu ngamal dicatat. Tapi yang tahu niatnya itu apa? Niat itu kan di hati. Tepatnya di hati, yang tahu hanya Allah. Maka suruh malaikat header. Ngapain niat? Apa yang ditulis ya Rob? Orang dia nggak pernah ngamal. Kata Allah, innahu nawah, dia niat. Oh, yang tadi niatnya apa? Mau pengen berjamaah, tapi ada udur, sakit, nggak bisa pergi ke masjid, nggak bisa pergi ke sholat. Walaupun tidak dikerjakan, itu udah ada niat. Ya Allah, ingat, kalau saya punya duit, saya kasih, saya sedekah sebesar-besarnya. Ya itu, mudah-mudahan itu Allah nyatet apa? Allah tahu amal apa niat kita kayak gitu baik, maka tidak baik pula. Walaupun tidak dikerjakan. Makanya itu kan niat yang bagus. Melihat itu kan orang sengsara, ya Allah, kalau saya punya milik rezeki yang banyak, saya bantu dia. Kenapa ya? Karena saya sekarang nggak mampu, bensin aja udah minim banget kan gitu. Dikortengin sama istri buat belanja atau buat beli benda, jatah bensin korteng. Nah itu ada sisi baiknya dari Allah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jadi amal walaupun tidak dikerjakan. Nah itu maksudnya niatul mumin khairun min amali. Yang penting apa? Tidak dimainkan, memang secara nuraninya seperti demikian. Maka Allah memandang baik niatnya, baik pula catatan amalnya. Nah itu niatul mumin khairun min amali. Bahkan ada juga begini riwayatnya, bahwasanya ketika itu di hari kiamat didatangkan seorang hamba, catatan amalnya itu dikasih. Pas dilihat, nah ini ada catatan haji, ini ada catatan jihad, ini ada sedekah. Sedangkan kapan saya haji, kapan saya jihad, kapan saya sedekah? Kayaknya salah, bukan catatan saya. Itu. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngerjain haji, ngerjain jihad, ngerjain sedekah. Kata Allah, itu kitabmu, itu catatanmu. Kenapa? Karena engkau hidup umur panjang dan kamu berkata laukana limalun hajajtu minhu, laukana limalun tasaddaqtu minhu, fa'arabtu dzalika min sidqi niyatika wa aqtaituka sawaba dzalika kulli. Artinya itu kitab. Kenapa? Karena memang kamu hidup umur panjang, sedangkan kau itu mengucapkan gini, jika aku punya harta aku akan berhaji, jika aku punya harta aku akan bersedekah, jika aku berjihad, jika aku umur panjang aku akan berjihad. Aku tahu
tentang kebenaran niatmu dan aku kasih engkau gak pahala demikian walaupun tidak mengerjakan. Tuh, ya kan? Niatnya bagus. Kalau aku punya harta, aku akan berharga. Kalau aku punya harta, aku akan sedekah. Dan Allah mengetahui tentang niatnya, benar niatnya, maka dicatat pula walaupun tidak mengerjakan. Itu maksud niatul mukmin khairun min amal. Hebatnya ganjaran niat. Berarti kalau double dapat dua aja. Iya. Nah itu kan. Jadi niat ya. Dan memang itu niatul mumin ablagu min amalia. Wa niatul fajr syarrun min amali. Niatnya orang yang jelek itu lebih jelek dari perbuatannya. Awas, jangan niat yang jelek. Sekali niat yang jelek itu istilah balasannya lebih jelek dari niatnya. Nah, nanti kalau saya punya harta, punya mobil, saya gebokin mobilnya ke Pak Andri. Sialan. Nah, itu kan niatnya udah jelek. Jangan kayak gitu. Kalau nanti coba dilihat sama Allah kebenaran niatnya, jelek niatnya itu, wah, belum ngerjain juga udah dosa gede. Ya. Gimana kalau saya punya harta mau apa? Mau ngemadu gitu kan. Ya tidak tahu itu. Artinya ya wallahu alam. Yang jelas itu tadi. Ya itu aja. Ngelihat orang yang sedekah. Ya Allah, kalau saya punya harta banyak, pengen kayak orang. Nah itu langsung diberi pahala seperti pahalanya orang itu. Ngelihat orang haji, ya Allah, kalau saya punya harta pengen haji kayak orang itu. Enggak haji juga dikasih ganjarannya kayak orang haji. Ya Allah, pengen korban gitu kan, enggak punya duit, pengen kayak teman-teman berkorban. Enggak berkorban juga dikasih ganjaran korban. Niatul mu'min khairun min amal. Yaitu memang Allah yang tahu niatnya. Benar niatnya itu cuma Allah. Nanti gitu. Amalnya itu ada catatannya. Nah tadi ini saya belum pernah haji, belum pernah ke Mekah, belum pernah apa, tapi ada catatan hajinya itu kan niat. Ya, kayak niat yang baik, yang bagus, mudah-mudahan Allah mengetahui tentang niat, kebenaran niat kita, maka bagus pula pahalanya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa salli wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala salatina ashabi rasulil amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amihi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fahimna ilma syari'a wa ribal haqqi wa sami'na biha bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.